Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Obito akhirnya benar-benar terkena serangan langsung dari Dewa Otsutsuki tertinggi. Tubuhnya perlahan mulai berubah menjadi abu. Ini adalah takdir yang pahit yang tidak bisa dihindari. Sarada yang berada sangat dekat dengannya langsung terdiam, dan tanpa bisa dikendalikan, air mata mulai mengalir dari matanya. Ia tidak pernah menyangka akan melihat seorang shinobi seperti Obito mati dengan cara seperti ini. Dengan suara bergetar, Sarada berkata, "Paman Obito, kenapa harus seperti ini? Kenapa kau harus pergi sekarang?" Obito yang wajahnya mulai memudar menjadi abu masih sempat membuka mata dan menatap Sarada. Ia berkata pelan, "Sarada, kenapa kau menangis?" Tidak perlu menangis untuk seorang shinobi yang mati karena berjuang. Menangisi kematian seorang pejuang seperti aku itu hanya akan menjadi sebuah penghinaan bagi jalan hidup seorang ninja. Sarada cepat menjawab dengan suara terbata, "Bukan begitu maksudku. Aku tidak menangis karena aku mengasihanimu. Aku menangis karena aku tidak bisa menerima kenyataan harus kehilanganmu. Aku belum siap untuk melihatmu pergi." Obito tersenyum meski tubuhnya semakin melemah. Ia menatap Sarada dengan lembut dan berkata, "Sudahlah, ini bukan sesuatu yang perlu kau sesali. Aku sudah membuat banyak kesalahan besar di masa lalu, menyakiti banyak orang, dan menyebabkan begitu banyak penderitaan. Mungkin inilah caraku untuk menebus semua dosa yang pernah aku buat." Sarada terdiam, air matanya terus mengalir tanpa henti. Ia menundukkan kepala karena merasa tidak sanggup melihat Obito seperti ini. Obito kemudian berkata lagi dengan suara yang makin lemah, "Tubuhku sudah tidak bisa bertahan lama. Serangan Tomogoroshi no Haikotsu milik Dewa Otsutsuki tertinggi ini, jauh lebih mematikan daripada teknik milik Kaguya. Proses perubahan tubuhku menjadi abu terjadi sangat cepat. Karena itu, sebelum aku benar-benar hancur, aku ingin memberikan sesuatu padamu. Kedua mata ini, aku ingin kau memilikinya, Sarada." Sarada mengangkat wajahnya dengan ekspresi bingung. "Apa? Aku? Tapi, kenapa aku? Apa aku pantas menerima itu?" tanyanya dengan suara ragu. Obito menjelaskan dengan tenang, "Sebenarnya aku ingin memberikan kedua mata ini kepada Kakashi. Dia adalah sahabat terbaikku, orang yang selalu berdiri di sisiku, bahkan setelah semua yang aku lakukan. Tapi Kakashi saat ini terjebak di dimensi Momoshiki. Tidak ada waktu bagiku untuk menunggunya kembali. Jadi, aku percayakan ini padamu, Sarada. Kau adalah satu-satunya wanita penerus Uchiha. Jagalah mata ini dan gunakan dengan baik." Dengan tangan yang mulai kehilangan bentuk, Obito perlahan mencongkel kedua matanya sendiri dan menyerahkannya kepada Sarada. "Pasangkan mata ini. Jika kau memasangnya, dojutsu milikmu akan berevolusi menjadi bentuk Eternal Mangekyo yang jauh lebih kuat. Mata ini memiliki kekuatan Rudo, dan jika kau memilikinya, maka kekuatan itu akan ikut mengalir dalam tubuhmu." Sarada menerima kedua mata itu dengan tangan yang gemetar. Ia menatap mata itu dengan rasa berat dan tak percaya bahwa semua ini benar-benar terjadi. Obito kemudian berkata lagi, "Sekarang pegang kedua tanganku." Sarada menuruti permintaan itu dan menggenggam kedua tangan Obito. Saat tangan mereka bersentuhan, energi besar berpindah dari tubuh Obito ke dalam tubuh Sarada. Bahkan Gudodama milik Obito ikut berpindah dan mengelilingi tubuh Sarada. Ia terkejut, tubuhnya bergetar saat merasakan kekuatan besar itu masuk. Kekuatan ini begitu besar, jadi ini rasanya kekuatan Rudo, ucap Sarada dengan nada kaget dan kagum. Obito yang tubuhnya mulai hilang sepenuhnya berkata lirih, "Tugasku sudah selesai. Aku sudah tidak punya kekuatan lagi. Tetaplah bertarung, dan lindungi Boruto. Bantu dia menyelamatkan dunia shinobi bersama Nana Daime dan semua rekan kalian. Sarada, sekali lagi terima kasih." Tubuh Obito perlahan hancur, bagian perutnya bahkan sudah tak berbentuk. Di detik terakhir hidupnya, ia masih sempat berkata, "Sarada, tolong sampaikan kepada Naruto, Sasuke, dan Kakashi, tetaplah hidup, dan lindungi planet ini dari ancaman Otsutsuki. Dan jika Tuan Rikudo berhasil kembali, sampaikan permintaan maafku padanya." Sarada mengangguk dengan penuh haru dan menjawab, "Aku akan sampaikan semuanya. Aku berjanji." Tak lama kemudian, tubuh Obito jatuh dan berubah menjadi abu sepenuhnya. Sarada menunduk, menatap tumpukan abu yang tersisa. Ia berkata pelan, "Kau sungguh orang yang hebat, Paman. Ketulusanmu untuk berubah benar-benar terasa.
Aku janji, dengan kekuatan yang kau berikan, aku akan melindungi bumi ini dari semua ancaman. Sarada lalu menoleh ke arah Boruto yang sedang bertarung dengan kloningan ayah Momoshiki. Bunshin Boruto terlihat terdesak sambil berkata, aku tidak menyangka Paman Obito akan berakhir seperti ini. Sarada langsung berteriak, Boruto, apa rencanamu sekarang? Kita tidak bisa biarkan ini semua berakhir sia-sia. Bunshin Boruto menjawab cepat, kau sudah punya kekuatan dari Paman Obito, kan? Kalau begitu, segera keluarkan kloningan ayah Momoshiki dari dimensi Kamui. Sekarang. Sarada segera menggerakkan Budodama miliknya, mengikat kloningan ayah Momoshiki dan menyeretnya keluar bersama Bunshin Boruto. Mereka akhirnya muncul di tempat Boruto asli. Toneri yang melihat mereka langsung berkata, tunggu, bukankah itu kloningan ayah Momoshiki? Sejak kapan dia bisa masuk ke dimensi Kamui? Sarada menjelaskan, dia menyembunyikan kloningannya, lalu masuk ke dalam portal dimensi dan menyerang dari sana. Ayah Momoshiki menatap kloningannya dan berkata, gagal ya? Tidak apa-apa. Yang penting aku sudah menghancurkan Obito. Sekarang aku harus menyerap kembali kloninganku sebelum cakraku terkuras. Diperlihatkan ayah Momoshiki menyerap kloningannya hingga menyatu kembali. Boruto yang melihat itu hanya terdiam, ekspresinya berubah menjadi sangat marah. Toneri, aku tidak bisa memaafkan ini. Paman Obito dia mati, kata Boruto. Toneri terkejut, apa? Dia mati? Apa yang terjadi padanya? Sarada menjawab, ketika kami masuk ke dimensi Kamui, kloningan ayah Momoshiki muncul dan langsung menancapkan Tomogoroshi no Haikotsu ke tubuh Obito. Aku pun tak menyangka dia akan mati secepat itu. Toneri menanggapi, pantas saja kau tiba-tiba memiliki Budodama, jadi dia benar-benar mengorbankan diri demi menyelamatkan kalian. Ini sungguh menyebalkan. Boruto, yang wajahnya semakin serius, hanya berjalan perlahan ke arah ayah Momoshiki dengan tatapan penuh kemarahan. Toneri berusaha menghentikannya, hei, Boruto. Apa yang kau rencanakan? Sarada juga ikut panik, Boruto. Jawab kami. Apa yang ingin kau lakukan? Kami bisa membantumu. Tapi Boruto tetap diam. Ia hanya terus berjalan, tak berkata sepatah kata pun, fokus penuh pada ayah Momoshiki. Ayah Momoshiki tersenyum sinis dan berkata, jadi kau marah, ya? Karena aku membunuh Obito. Apa kau pikir bisa membalaskan itu semua kepadaku? Namun Boruto tidak membalas sepatah kata pun. Ia langsung meluncur ke depan dan memukul ayah Momoshiki dengan kekuatan penuh. Pukulan itu begitu kuat, hingga menghantam tubuh ayah Momoshiki dan menyebabkan ledakan hebat. Puluhan batang besi hitam berbentuk Kuroki Jushinki menancap di tubuhnya dari segala arah. Ayah Momoshiki terjatuh ke bawah, terluka berat. Tak berhenti di situ, Boruto menciptakan rasengan besar, mengangkatnya tinggi ke langit, lalu menghantamkannya ke arah ayah Momoshiki, menghancurkan bagian sel tubuhnya dan memperlambat proses regenerasinya. Melihat Boruto yang terus menyerang dengan penuh kemarahan, Sarada tanpa khawatir dan langsung menoleh ke arah Toneri. Dengan nada cemas, Sarada berkata, Toneri, aku tidak tahu kenapa, tapi Boruto terlihat sangat marah. Wajah dan auranya benar-benar berbeda dari biasanya. Seolah-olah dia sedang mengamuk tanpa kendali. Toneri menjawab tenang, kita tidak boleh menghentikannya, Sarada. Biarkan Boruto meluapkan semua emosinya. Kadang, untuk benar-benar mengeluarkan kekuatan penuh, seseorang perlu mengalirkan seluruh perasaannya. Kalau kita ganggu sekarang, bisa-bisa dia malah kehilangan kendali atau justru tidak mencapai kekuatan maksimalnya. Tak lama kemudian, Boruto terlihat kembali menekan rasengan miliknya, memperbesar putaran energi itu hingga menghasilkan gelombang angin yang kuat. Rasengan tersebut diarahkan langsung ke ayah Momoshiki yang sedang terluka. Tubuh Otsutsuki itu tampak mulai tidak sanggup meregenerasi dirinya karena serangan itu memutus aliran sel-sel tubuhnya. Namun, ayah Momoshiki masih mencoba bertahan. Ia menyerap rasengan besar itu dengan rinnegan yang terletak di telapak tangannya, lalu perlahan-lahan mulai terbang walau dalam kondisi tubuh yang sangat hancur. Dengan sisa kekuatannya, ayah Momoshiki mengangkat satu batang besi hitam di tangannya. Ia lalu terbang ke arah Boruto, jelas berniat menancapkan batang besi itu langsung ke pusat cakra milik Boruto. Boruto yang melihat momen itu langsung teringat pada perkataan Kashin Koji di masa lalu. Kata Koji waktu itu, kalau kau ingin mengalahkan ayah Momoshiki untuk selamanya, tunggu saat dia membawa hanya satu batang besi. Serang dia secara bersamaan. Saling tusuk. Itu satu-satunya cara.
Boruto pun mengeluarkan satu batang besi hitam dari tangannya dan bersiap menantang ayah Momoshiki secara langsung. Saat mereka berdua saling mendekat dengan kecepatan tinggi, ayah Momoshiki sempat mengejek, "Jadi begitu caramu, ingin kita saling melukai? Baiklah, kalau begitu aku akan menancapkan ini tepat ke sumber cakra MU. Kalau itu berhasil, kau akan mati." Namun ketika jarak mereka sudah sangat dekat, Boruto tiba-tiba menjatuhkan batang besinya ke tanah, dan sebagai gantinya, ia menggenggam Tomogoroshi no Haikotsu, senjata rahasia yang mampu menghancurkan Otsutsuki dari dalam. Dalam satu momen singkat, mereka saling menusuk. Tubuh ayah Momoshiki tertusuk oleh Tomogoroshi, sementara Boruto tertusuk oleh batang besi milik lawannya. Tapi karena kecerdasannya, Boruto sempat memiringkan tubuhnya sedikit ke samping, sehingga tusukan itu tidak mengenai titik vitalnya. Tubuh ayah Momoshiki mulai berubah menjadi abu. Proses kehancurannya terlihat begitu cepat karena efek dari Tomogoroshi no Haikotsu yang langsung menyerang inti cakra. Amado yang sedang mengawasi kejadian ini dari markas, melalui penglihatan Eida, langsung berkata pelan, "Akhirnya, ini adalah momen yang kita tunggu." Dewa Otsutsuki tertinggi akhirnya mati di tangan Boruto. Di saat yang sama, Kawaki yang sebelumnya tidak sadarkan diri, mulai siuman. Amado yang melihatnya langsung berkata, "Kau sudah sadar? Bagus. Sekarang, lakukan apa yang sudah kita rencanakan. Masuk ke dalam portal dimensi ini. Tapi ingat, setelah tugasmu selesai, segera kembali ke sini. Jangan bertarung dengan Boruto. Itu bukan bagian dari rencanamu." Kawaki hanya mengangguk dan menjawab, "Baik. Aku paham. Aku akan lakukan sesuai rencana." Di samping itu, Kodia mendengar percakapan mereka bertanya dengan nada kecewa. "Lalu bagaimana dengan aku? Apakah aku tidak mendapatkan bagian dari semua ini?" Amado menjawab datar, "Tenang saja. Kau akan mendapatkan bagianmu nanti, bersama Delta. Tapi untuk sekarang, fokus utama kita adalah Kawaki." Diperlihatkan Kawaki masuk ke dalam portal dan muncul di tempat pertempuran Boruto. Saat itu, Boruto sedang bersiap untuk menghancurkan tubuh ayah Momoshiki sepenuhnya dengan biju dama terakhir. Boruto mengangkat bola cakra besar itu ke langit dan berkata pelan, "Selamat tinggal, Dewa Otsutsuki tertinggi. Kali ini aku pastikan kau mati di tanganku." Tapi sebelum biju dama itu bisa dilepaskan, Kawaki tiba-tiba menendang Boruto dengan keras hingga terpental jauh. Boruto terkejut dan bangkit sambil berkata marah, "Kawaki? Apa yang kau lakukan? Kenapa kau menyerangku? Apa maksudmu melakukan ini?" Kawaki berdiri di hadapan tubuh ayah Momoshiki yang sedang sekarat. Ia lalu mengangkat tongkat miliknya dan menghantamkan pukulan terakhir ke tubuh ayah Momoshiki hingga benar-benar hancur menjadi abu. Kekuatan Otsutsuki tertinggi telah sepenuhnya diserap oleh Kawaki, dan sekarang kekuatan Kawaki telah mengalami evolusi. Tubuhnya dikelilingi asap cakra karma, dojutsu miliknya terlihat bertambah satu lapis, dan auranya berubah drastis. Boruto yang jatuh ke tanah mulai bangkit perlahan, tatapannya penuh kemarahan. Ia menatap Kawaki dan berkata dengan nada keras, "Kawaki, kenapa kau menyerap kekuatan ayah Momoshiki? Apa sebenarnya yang kau kejar? Kenapa kau malah bergabung dengan Amado?" Kawaki hanya berjalan pelan mendekati Boruto tanpa menjawab. Dojutsunya menyala sangat terang, hingga tiba-tiba mengubah gravitasi di sekeliling mereka. Tubuh Boruto tertarik ke arah Kawaki oleh kekuatan itu, sangat mirip dengan kemampuan Bansho Tenin milik Pain. Namun, Boruto yang kini telah mencapai tahap ketiga kekuatannya, berhasil mematahkan efek gravitasi tersebut dengan memperlambat waktu. Dalam hitungan detik, Boruto melaju cepat ke arah Kawaki dan melancarkan serangan Shinjutsu. Tapi Kawaki mengecilkan tubuhnya dan langsung muncul di belakang Boruto. Ia mengaktifkan karmanya, dan dari sana, ledakan besar berwarna merah langsung menyebar ke arah Boruto. Tepat sebelum ledakan itu mengenainya, Toneri datang dan memanjangkan lengannya untuk menarik tubuh Boruto menjauh. Toneri berkata dengan nada cemas, "Kau sudah melihat sendiri, kekuatannya semakin kuat. Aku tidak ingin kau terus-terusan menghadapi Kawaki dalam keadaan seperti ini. Bagaimanapun juga, dia masih saudaramu, bukan? Kau harus menyadarkannya, sebelum dia benar-benar terjatuh dalam rencana Amado." Kawaki lalu menciptakan ratusan kubus besar dari udara, mengancam seluruh medan pertempuran. Ia berkata datar, "Sebenarnya aku tidak ingin berakhir seperti ini, tapi dunia tidak memberi kita pilihan. Kita akan bertemu lagi di masa depan dan saat itu, mungkin dunia sudah hancur. Sampai jumpa,
Boruto. Setelah itu, Kawaki masuk ke dalam portal dimensi dan menghilang. Sesampainya di markas, Amado menyambutnya dengan puas dan berkata, "Kerja bagus, Kawaki. Sekarang kau hampir setara dengan Boruto." Langkah selanjutnya adalah memanen pohon Shinju dan menyerap kekuatan para Otsutsuki. Kita akan menjadikan mereka bahan untuk membesarkan Jubi. Dan dengan kekuatan Dewa Otsutsuki yang sekarang sudah kau miliki, kita bisa melakukan semuanya lebih cepat dari yang pernah kita bayangkan. Code kemudian bertanya sambil sedikit penasaran, "Aku sebenarnya sudah tidak sabar menunggu momen ini. Tapi aku ingin tahu satu hal, Amado, kalau kau ingin menanam pohon Shinju, sebanyak apa sebenarnya yang akan kita tanam?" Karena jujur saja, aku penasaran dengan skala sebenarnya dari rencana ini. Amado, dengan wajah datar seperti biasa, menjawab dengan tenang, "Kita akan menanam pohon Shinju sebanyak mungkin, Code. Di setiap planet yang masih memiliki kehidupan, kita akan menanam satu. Tujuannya bukan cuma satu atau dua pohon. Kita akan mengumpulkan buah cakra dari semua pohon itu sebanyak-banyaknya. Dan saat buah cakra itu terkumpul, saat itulah obsesiku menjadi nyata. Aku akan melangkah menjadi Dewa Otsutsuki." Mendengar hal tersebut, Code mengerutkan kening dan menanggapi, "Tapi bukankah proses menanam pohon Shinju itu membutuhkan waktu lama? Kalau seperti ini, bukannya kita justru memberi kesempatan pada Boruto untuk lebih dulu memakan buah cakra yang ia sembunyikan di dimensi Kamui?" Amado menggeleng pelan dan menjawab, "Kau tidak perlu khawatir soal itu. Aku sudah tahu apa yang akan terjadi. Boruto tidak akan memakan buah itu dalam waktu dekat. Karena Jogannya belum berevolusi ke tahap 4, apalagi tahap 5. Jika dia memakan buah cakra itu sekarang, kekuatannya memang akan meningkat drastis. Tapi itu juga berarti Momoshiki yang ada di dalam tubuhnya bisa ikut mengakses kekuatan itu. Dan itu akan menjadi ancaman besar. Boruto sadar betul akan risiko itu, dan itu sebabnya dia tidak akan menyentuh buah itu dulu." Amado melanjutkan dengan nada yakin, "Lagi pula, aku tahu kapan Jogannya akan bangkit ke tahap 4. Aku sudah melihatnya dari masa depan. Saat aku masih bisa mengendalikan Kin." Mendengar penjelasan itu, Code mengangguk pelan dan berkata, "Kalau memang begitu, aku rasa aku hanya perlu bersabar. Aku sudah tidak sabar ingin mencicipi buah cakra itu, dan ikut melakukan penanaman pohon Shinju di planet-planet lainnya." Sementara itu, adegan berpindah ke Boruto yang sedang dibawa oleh Toneri menjauh dari lokasi pertarungan. Terlihat kubus-kubus besar berwarna merah, yang sebelumnya diciptakan Kawaki, jatuh dari langit dan menabrak tanah. Untungnya, tidak ada korban dari serangan itu. Tapi seluruh area menjadi sangat kacau karena banyaknya kubus yang berserakan. Setelah situasi mulai tenang, Toneri melepaskan genggamannya dari tubuh Boruto dan berkata dengan suara pelan, "Akhirnya, Dewa Otsutsuki tertinggi benar-benar sudah mati. Tapi sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan Kawaki?" Boruto hanya menatap ke arah kubus-kubus itu dengan wajah khawatir. Ia menjawab, "Aku juga tidak menyangka Kawaki akan sejauh ini. Aku sangat yakin, Amado sudah memanfaatkannya untuk sesuatu yang lebih besar." Toneri mengangguk pelan lalu berkata, "Tapi anehnya, kenapa Kawaki malah kabur? Padahal dia sudah menyerap semua kekuatan Dewa Otsutsuki tertinggi. Bukankah dengan kekuatan sebesar itu, dia bisa saja mengalahkan siapapun, bahkan mungkin kau? Tapi dia malah pergi." Boruto menanggapi dengan wajah serius, "Aku yakin, dia kabur karena Amado yang menyuruhnya. Amado pasti punya rencana. Dan sekarang mereka menggunakan kekuatan itu untuk menjalankan rencana besarnya." Tiba-tiba, suasana di sekitar mereka berubah drastis. Langit menjadi gelap, angin besar muncul dengan pusaran kuat, dan tekanan cakra terasa meningkat. Toneri menoleh ke sekeliling dengan tatapan siaga dan berkata, "Ada yang tidak beres. Bersiaplah, Boruto. Aku merasa serangan besar akan datang." Saat Toneri bersiap dan mengaktifkan Tenseigan miliknya, semuanya tiba-tiba membeku. Tubuh Toneri, angin, bahkan benda-benda di sekitar menjadi patung dan tidak bergerak. Hanya Boruto yang masih memiliki kesadaran. Boruto melihat sekeliling dengan kebingungan, lalu dari balik ruang yang hening itu, Momoshiki muncul perlahan. Kali ini, Momoshiki muncul benar-benar di luar tubuh Boruto, bukan sekadar melalui alam bawah sadar. Boruto langsung siaga dan mengangkat pedang Kusanaginya, lalu berkata, "Momoshiki, jangan coba-coba melakukan sesuatu yang bodoh. Kalau kau mencoba menyentuh mereka, aku tidak akan segan-segan menebasmu di sini dan sekarang." Momoshiki hanya tertawa kecil, lalu menjawab, "Tenang saja, aku tidak akan menyentuh siapapun."
Urusanku hanya denganmu, Boruto. Atau kau ingin tahu bagaimana rasanya ditebas oleh pedang Kusanagi itu? Boruto mengeraskan suara, kau pikir ini lucu? Aku tidak akan membiarkanmu mengambil alih tubuhku atau orang-orang yang kusayangi. Momoshiki berjalan pelan ke arahnya dan berkata dengan suara dingin, lalu, bagaimana jika aku yang membunuh ayahmu? Apa kau hanya akan menatapku dengan mata penuh dendam seperti sekarang? Kau bahkan belum menyadari siapa dirimu sebenarnya. Setelah itu, Momoshiki mengangkat tangan kanannya, dan dari telapak tangannya muncul Rinnegan berwarna gelap. Kedua mata Boruto tiba-tiba berubah, dan penglihatan masa depan muncul lagi di hadapannya. Namun kali ini berbeda. Ia melihat Kawaki, Code, dan Amado mengacaukan dunia. Mereka semua sudah memakan buah cakra, dan kekuatan mereka telah meningkat ke titik berbahaya. Momoshiki berkata, kau melihat ini? Apa yang kau rasakan setelah tahu masa depanmu, Boruto? Takut? Bingung? Atau justru mulai menyerah? Boruto menatap dengan serius dan menjawab, kau tidak akan berhasil memanfaatkan mereka. Mereka bukan pion yang bisa kau mainkan sesuka hati. Tapi Momoshiki hanya tersenyum dan berkata, kau salah. Aku akan manfaatkan mereka semua, termasuk tubuh Kawaki, untuk mencapai tujuanku yang belum pernah tercapai. Setelah mereka menghancurkan planet ini, aku akan mengambil alih dan meneruskan warisan ayahku. Dunia ini akan menjadi milikku. Boruto mengepalkan tangan dan berkata, kau pikir Amado akan membiarkanmu melakukan semua itu? Dia bukan orang bodoh. Momoshiki menjawab pelan, aku tahu Amado tidak mudah dimanipulasi. Tapi rencanaku jauh lebih kompleks dari yang bisa kalian bayangkan. Pada akhirnya, akulah yang akan menang. Dan saat itu tiba, kau akan tahu rasanya kehilangan semuanya. Momoshiki lalu menghilang kembali ke dalam tubuh Boruto. Waktu pun kembali berjalan normal. Toneri yang tidak menyadari apa yang baru saja terjadi bertanya dengan heran, Boruto, kenapa kau melamun begitu? Kau terlihat aneh. Boruto hanya menatap langit dan menjawab dengan pelan, tidak ada apa-apa, aku hanya lelah setelah pertarungan panjang tadi. Lalu adegan berpindah saat sebuah bulan merah muncul di langit. Bulan itu perlahan memunculkan sebuah tomoe raksasa yang terlihat jelas di permukaannya. Kejadian ini memicu resonansi atau getaran yang sangat kuat dengan pohon Shinju yang baru saja tumbuh. Dalam kondisi ini, dua biju yaitu Matatabi dan Kokuo sudah tidak bisa dilacak keberadaannya oleh Naruto. Ia tidak bisa merasakan kesadaran dari kedua biju tersebut karena mereka telah terserap ke dalam pohon Shinju bersama Jubi dan Gedomazo. Di alam bawah sadarnya, Naruto langsung berbicara dengan Kurama. Kurama, bagaimana ini? Apa Matatabi dan Kokuo akan mati setelah masuk ke dalam pohon itu? Tanya Naruto dengan nada cemas. Kurama menjawab dengan tenang, tidak, mereka tidak akan mati. Para biju tidak bisa musnah sepenuhnya. Meskipun mereka bergabung dengan pohon Shinju dan bahkan Gedomazo, para biju akan tetap hidup. Dan jikapun mereka sempat hancur, biju-biju itu akan lahir kembali setelah beberapa tahun. Naruto menarik napas dan mengangguk pelan, lalu bertanya, kalau begitu, bagaimana caranya agar kita bisa mengeluarkan mereka dari pohon Shinju itu? Kurama menjelaskan, satu-satunya cara adalah dengan membuat Shibai mati. Menghancurkan pohonnya tidak akan berhasil karena pohon Shinju akan selalu tumbuh kembali. Pohon ini memiliki resonansi langsung dengan Shibai, jadi kalau kita ingin menghentikannya, maka Shibai harus dihabisi. Mendengar itu, Naruto mulai menatap ke arah Shibai yang berada di kejauhan. Ia langsung melesat cepat, memanjangkan ekor Kurama dalam mode Baryon. Ekor itu melilit tubuh Shibai dan mulai menguras sisa umur dari tubuhnya. Shibai yang sadar bahwa kekuatan Baryon mode sangat berbahaya segera menjauh, berusaha menghindari kontak langsung. Sementara itu, Boruto mengaktifkan Jougan tahap 3 untuk melihat titik-titik cakra yang menjadi pusat kekuatan dalam tubuh Shibai. Setelah melihat semuanya, Boruto mulai menyusun rencana. Melalui kemampuan telepati milik Ino, Boruto menyampaikan pesan kepada Rikudo Sennin dan Sasuke. Tolong bantu aku dan ayah. Kalian berdua desak Shibai Otsutsuki dengan serangan apapun. Tapi pastikan serangan kalian adalah serangan fisik langsung. Kalau kalian berhasil membuatnya terdesak, aku dan ayah akan mengakhiri semuanya. Rikudo Sennin dan Sasuke lalu melayang di udara dengan Susanoo sempurna mereka masing-masing. Dua Susanoo raksasa itu meluncur ke arah Shibai dan menyerangnya dengan tebasan beruntun. Shibai yang terdesak berusaha menghindar dengan terbang ke berbagai arah.
Dia lalu menciptakan elemen lava dari telapak tangannya dan membentuk sebuah golem lava raksasa yang ukurannya hampir sama dengan Susanoo milik mereka berdua. Shibai naik ke atas golem itu dan mulai melancarkan serangan berupa cairan lava yang menyebar ke segala arah. Susanoo milik Sasuke terkena cairan lava itu dan mulai meleleh. Akhirnya Susanoo milik Sasuke hancur, dan dia jatuh. Namun, Susanoo milik Rikudo Sennin tidak terpengaruh sama sekali oleh lava. Dengan sigap, Hagoromo menangkap Sasuke dengan tangan Susanoo-nya dan membawanya masuk ke dalam. Sasuke kini berdiri di sisi Hagoromo, di dalam Susanoo besar itu. Hagoromo menoleh ke arah Sasuke dan berkata, "Sasuke, ini adalah langkah baru dalam sejarah dunia shinobi. Dulu Madara dan Hashirama pernah menggabungkan Kurama dengan Susanoo. Bahkan kau dan Naruto juga pernah melakukannya. Tapi, penggabungan dua Susanoo seperti ini belum pernah terjadi. Aku percaya, dengan cara ini kita bisa mendesak golem raksasa itu." Sasuke mendengarkan dan mengangguk. Ia menciptakan kembali Susanoo miliknya dan menggabungkannya dengan milik Hagoromo. Wujud Susanoo gabungan itu luar biasa besar, dengan tanduk dan tubuh yang menjulang tinggi. Shibai melihat hal itu dan membesarkan lagi golem lavanya. Ia lalu menciptakan tombak raksasa dari lava dan melemparkannya ke arah Susanoo gabungan tersebut. Hagoromo dan Sasuke mengangkat pedang mereka untuk menahan serangan itu. Hagoromo lalu memusatkan kekuatan Raiton Saninmo ke tangan Susanoo, sementara Sasuke menambahkan Chidori Nagashi. Dua teknik Raiton itu bergabung dan menciptakan kekuatan petir yang sangat kuat di tangan Susanoo. Setelah siap, mereka berdua meluncur ke arah golem lava dan menyerangnya hingga hancur total. Golem itu akhirnya meledak dan tidak menyisakan apapun. Shibai terjatuh di udara, tubuhnya tidak stabil. Melihat hal itu, Kashin Koji langsung berkata pada Madara, "Madara, sekarang waktunya." Mereka sudah berhasil mendesaknya. Berikan serangan terakhir. Madara pun memusatkan cakra Rikudo ke tangannya sambil berucap, "Bakuhatsu." 6 bola cakra langsung melesat cepat ke arah Shibai dan meledak satu persatu. Ledakan itu membuat langit bergetar dan tanah di bawah mereka retak. Namun, Shibai mengibaskan tangannya, menciptakan badai besar untuk menghalau semua ledakan. Lalu, ia menarik 5 meteor besar dari langit yang tertutup asap tebal, dan bersiap menyerang lagi. Karena terlalu fokus menghadapi Madara, Hagoromo, dan Sasuke, Shibai sampai tidak menyadari bahwa Boruto dan Naruto sedang bersiap di belakangnya. Boruto membuka kembali Jougan tahap 3-nya dan melihat dengan jelas semua titik cakra dalam tubuh Shibai. Ia lalu menandai semua titik itu dan berkata pada ayahnya, "Ayah, aku sudah menandainya. Sekarang giliran kita." Naruto langsung terbang dari belakang, membawa 2 bola Budodama dan menancapkannya ke punggung Shibai. Pada saat yang sama, Boruto menusuk semua titik cakra yang telah dia tandai. Serangan Boruto kali ini menggunakan perisai cakra khusus yang bisa melumpuhkan kemampuan regenerasi musuh. Namun, tepat setelah serangan itu mengenai Shibai, tangan kanan Shibai, seorang Otsutsuki lain, menggunakan kekuatannya untuk menukar takdir. Shibai akhirnya terselamatkan, sementara tangan kanannya justru menjadi korban serangan Boruto dan Naruto. Meski begitu, Otsutsuki ini masih memiliki Rinne Sharingan yang sangat aneh. Ia mengarahkannya kepada Naruto dan Boruto. Tubuh Naruto tiba-tiba tidak bisa bergerak, seolah terkunci oleh kekuatan mata itu. Tapi efek dari Rinne Sharingan itu tidak bekerja pada Boruto. Menyadari hal ini, Boruto kembali melesat maju dan bersiap untuk menancapkan Tomogoroshi no Haikotsu ke tubuh Otsutsuki tersebut. Tangan kanan Shibai Otsutsuki mulai mengaktifkan kembali Rinne Sharingannya. Dengan tenang, dia memfokuskan penglihatannya ke arah tubuh Ikotsu. Lalu perlahan tubuh Ikotsu meleleh dan hancur tak bersisa. Setelah menyelesaikan tugasnya, dia mundur dan berdiri di samping Shibai. Melihat hal itu, Shibai sedikit mengangguk dan berkata, "Kerja bagus, Kak, kau memang selalu bisa kuandalkan dalam situasi seperti ini." Mendengar pujian itu, tangan kanan Shibai hanya diam, tapi ekspresinya menunjukkan kesetiaan penuh. Tak lama kemudian, Shibai membuka matanya yang kini memancarkan kekuatan Rinnegan yang telah diselaraskan dengan warna merah dari bulan di atas langit. Ia mengangkat tangannya ke udara, dan seketika rantai-rantai besar muncul dari langit, turun dengan paksa, lalu menarik keluar para biju yang tersisa di dalam tubuh Naruto. Shibai menatap tubuh Naruto dan berkata dengan suara datar, dengan mengambil cakra dari para biju dan menyerahkan jasad Boruto ke pohon Shinju, maka buah cakra paling sempurna akan segera terbentuk. Shibai lalu menarik seluruh cakra dari 7 biju yang masih tersisa dan memindahkannya ke dalam pohon Shinju.
Ia juga mulai mengendalikan bulan merah itu agar terus memancarkan cahaya aneh ke arah bumi. Siapapun yang terkena cahaya ini, cakranya akan langsung terhisap masuk ke pohon Shinju. Para shinobi aliansi mulai jatuh satu persatu ke tanah. Tubuh mereka melemah karena cakra mereka terus tersedot tanpa henti. Shibai tetap berdiri di atas tempatnya sambil terus menjaga kontrol bulan merah tersebut. "Aku sangat menyukai pemandangan seperti ini," katanya pelan. Dengan cepat, pohon Shinju yang raksasa itu akhirnya tumbuh sepenuhnya dari dalam tanah. Akar-akarnya menjalar ke seluruh penjuru, membeli tubuh para shinobi aliansi dan menyedot semua cakra yang mereka miliki. Akar itu terus menarik energi mereka ke dalam pohon sebagai bahan utama pembentukan buah cakra terkuat. Melihat kejadian ini, Boruto langsung bereaksi. Tanpa ragu, ia mengaktifkan Jogan miliknya dan langsung menghentikan waktu. Dalam kondisi waktu berhenti, Boruto menggunakan pedangnya untuk menebas satu persatu akar Shinju yang membeli tubuh para aliansi. Dengan kesabaran dan kecepatan tinggi, ia menyelamatkan mereka satu persatu. Setelah semua terbebas, Boruto membawa tubuh mereka ke tempat yang lebih aman menggunakan jurus Shiraisin. Agar tidak ada akar yang mendekat kembali, Boruto lalu mengeluarkan jurus Suiton, Suisoha, menyapu dan mendorong semua akar menjauh. Namun tak lama setelah itu, Shibai menciptakan banyak sekali dahan kayu dari jurus Mokuton dan mengarahkannya langsung ke Boruto. Dengan suara tegas, Shibai berkata, "Kemampuanmu menghentikan waktu sangat menggangguku. Terus terang, aku tidak suka melihatnya." Dahan-dahan Mokuton itu mulai berubah menjadi duri-duri tajam dan terbang cepat ke arah Boruto. Saat situasi semakin genting, suara dari dalam tubuh Boruto terdengar. Itu adalah suara rival dari ayah Momoshiki. "Boruto, mungkin sekarang saatnya menggunakan kekuatan itu. Jogan tahap keempat belum bangkit, jadi untuk mengurangi risiko, kau harus gunakan kekuatan ini sekarang juga." Mendengar itu, Boruto pun mulai bertindak cepat. Ia menggabungkan Jogan miliknya dengan Jogan milik rival ayah Momoshiki. Bahkan, Boruto juga menyatukan kedua Jogan itu dengan energi buah cakra yang tersimpan dalam tubuhnya. Tak cukup sampai di situ, dia juga mengaktifkan karma Momoshiki, membuat pola karma menjalar ke seluruh tubuhnya. 4 kekuatan besar kini mulai beresonansi dalam tubuh Boruto. Kemudian, Boruto menyerap kekuatan Sennin mode dari 2 tempat sekaligus, Gunung Myoboku dan Gua Ryuchi. Kekuatan besar mulai masuk ke dalam tubuhnya dan menyatu dengan 4 kekuatan sebelumnya. Bola-bola Gudodama muncul di punggungnya, kulit wajahnya mengeras, dan matanya menyala terang. Tekanan energi dalam tubuh Boruto kini luar biasa. Ini adalah pertama kalinya ia berhasil menggabungkan 6 kekuatan secara bersamaan. Rival ayah Momoshiki kembali memperingatkan, "Ingat, kekuatan ini sangat besar. Kau telah menyatukan Jogan milikku dan milikmu, karma, dan buah cakra. Kau bahkan menyatu dengan Sennin mode. Saat ini, kau hampir menguasai seluruh elemen. Tapi satu hal yang perlu kau pahami, kalau kau tidak mampu menyeimbangkan kekuatan ini, maka kau bisa kehilangan kendali. Dan jika itu terjadi, Momoshiki bisa mengambil alih tubuhmu. Jika sampai itu terjadi, maka aku sendiri harus turun tangan untuk menyadarkanmu." Boruto diam sejenak, lalu perlahan tubuhnya mulai berubah. Jubah putih muncul di sekelilingnya, dan tongkat panjang seperti milik Rikudo Sennin ada di genggamannya. Cahaya cakra Jogan terus menyala mengelilingi tubuhnya. Melihat perubahan ini, Shibai berkata pelan, "Aku bisa merasakannya, kekuatan itu. Rival ayah Momoshiki, dia selalu menggangguku." Shibai lalu mengakses kedua Jogannya, serta 2 Rinnegan yang ada di telapak tangannya. Ia menatap Boruto dengan serius. "Kau benar-benar mengaktifkan 6 kekuatan sekaligus. Aku cukup terkesan. Ini akan jadi pertarungan yang tidak biasa." Boruto membalas dengan tenang, "Karena aku telah menggabungkan begitu banyak kekuatan, maka penghentian waktu akan bertahan cukup lama. Jadi kita akan bertarung di sini tanpa ada gangguan dari siapapun." Shibai tertawa pendek, lalu menggenggam tongkatnya erat. "Ucapanmu terlalu tinggi. Tapi jujur, aku sangat menantikan serangan darimu, Otsutsuki Boruto." Ketika Shibai mengedipkan mata, dalam waktu hanya 1 detik, Boruto tiba-tiba sudah muncul tepat di hadapannya. Refleks, Shibai memanjangkan tongkatnya untuk menusuk tubuh Boruto. Namun Boruto langsung menghilang dan muncul di samping Shibai. Melihat itu, Shibai mulai menggunakan cakranya untuk menciptakan puluhan tangan raksasa. Tangan-tangan ini dilesatkan ke arah Boruto dengan kecepatan tinggi. Tapi Boruto dengan insting dan penglihatan tajamnya mampu menghindar dari serangan itu satu persatu.
Shibai lalu mengubah rambutnya menjadi ratusan jarum kecil yang sangat tajam. Rambut itu meluncur dengan kecepatan luar biasa, mengarah ke Boruto. Jika Boruto terkena serangan dari Shibai ini, maka efeknya akan sangat berbahaya, hampir sama seperti teknik Tomogoroshi no Haikotsu. Terlihat jarum-jarum kecil berterbangan di udara dengan kecepatan yang sulit diukur dengan mata biasa. Dalam situasi genting ini, Boruto segera menyerap kekuatan dari dua tempat sekaligus, Sannin Mode dari Gunung Myoboku dan Sannin Mode dari Gua Ryuchi. Kedua mode itu akhirnya bergabung menjadi satu di dalam tubuh Boruto. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah dunia ninja, karena Boruto menjadi orang pertama yang berhasil menggabungkan dua Sannin Mode sekaligus. Dengan kekuatan tersebut, ditambah kekuatan mata Jogan miliknya, Boruto hanya perlu menggerakkan tangannya ke arah jarum-jarum kecil yang datang menyerangnya. Dalam sekejap, semua jarum itu malah berbalik arah dan melesat ke arah Shibai. Shibai yang melihat kejadian itu dengan matanya sendiri tampak terkejut. Ia segera menciptakan Futon Richudo, sebuah teknik angin tingkat tinggi, untuk menghalau semua jarum yang datang padanya. Belum sempat ia mengatur posisi, Boruto tiba-tiba muncul tepat di hadapannya. Dengan kecepatan tinggi, Boruto langsung memukul Shibai menggunakan kekuatan dari Sannin Mode Gunung Myoboku, menyebabkan tubuh Shibai terdorong cukup jauh. Karena tekanan serangannya sangat kuat, Shibai sampai kehilangan keseimbangannya. Namun, Shibai dengan cepat mengecilkan tubuhnya, sebuah kemampuan khas Otsutsuki, lalu berpindah posisi dan muncul di belakang Boruto. Ia mengangkat kakinya dan menendang punggung Boruto dengan keras. Tapi sebelum tendangan itu mengenainya, Boruto tiba-tiba menghilang. Dalam hitungan detik, Boruto muncul kembali, kali ini berada di sisi lain. Boruto mulai mengakses kekuatan yang disebut sebagai kekuatan dari rival ayah Momoshiki. Tiba-tiba, sebuah bola besar bernama Bacho Gudodama muncul di tangannya. Bola itu sangat besar, ukurannya jauh melampaui Gudodama biasa yang dikenal dalam dunia ninja. Bola itu tampak menyala dan penuh dengan energi. Rival ayah Momoshiki yang melihatnya langsung berkata dengan nada puas, "Itu dia." Boruto, hantamkan Bacho Gudodama itu ke arahnya. Kubus milik Shibai yang rendah itu pasti hancur kalau kena serangan itu. Jangan beri dia kesempatan untuk bertahan. Shibai yang mendengar kata-kata itu langsung menciptakan sebuah kubus besar yang terbuat dari cakra. Kubus itu sangat unik, berbeda dari milik Kawaki ataupun Ishiki. Kubus milik Shibai ini memiliki kemampuan menyerap cakra siapapun yang menyentuhnya. Tanpa ragu, Shibai terus mengeluarkan kubus-kubus besar satu persatu, berusaha mempertahankan diri dari serangan Boruto. Boruto lalu mengarahkan Bacho Gudodama ke arah Shibai dan meledakkannya. Dentuman besar terjadi, dan Shibai mencoba bertahan dengan menggunakan kubusnya sebagai perisai. Ia menahan serangan itu dengan satu kubus, lalu memperkuat pertahanannya dengan kubus lainnya yang muncul dari atas. Setelah itu, Shibai tiba-tiba mengecilkan tubuhnya lagi dan berpindah ke belakang Boruto. Kali ini, ia mengaktifkan Byakugannya dan mulai melihat titik-titik cakra, Tenketsu, di dalam tubuh Boruto. Shibai mengubah tangannya menjadi seperti cakar besar, lalu mencoba menyerang titik-titik vital Boruto. Namun, karena Boruto telah menggabungkan 6 kekuatan sekaligus, refleks dan kecepatannya meningkat tajam. Ia segera mengaktifkan Jogan miliknya yang berasal dari rival ayah Momoshiki, lalu menukar posisi dirinya dengan Shibai. Dalam sekejap, Boruto berada di posisi Shibai, dan Shibai justru berada di tempat Boruto berdiri sebelumnya. Rival ayah Momoshiki pun berkata, "Bagus. Sekarang dorong dia ke dalam Bacho Gudodama itu. Hantam dia dengan serangan sekuat mungkin." Boruto lalu mengakses kekuatan dari buah cakra. Aura cakra muncul dari tangan Boruto dan menyelimuti tubuhnya. Ia memusatkan seluruh kekuatannya dan memukul tubuh Shibai tepat di bagian punggung. Suara retakan terdengar, dan Shibai terpental masuk ke pusaran Bacho Gudodama sambil berteriak keras. Boruto kemudian berkata dengan tenang, "Bacho Gudodama meledaklah." Seketika, bola besar itu meledak hebat hingga meratakan bukit-bukit di sekitarnya. Pertarungan antara Boruto dan Shibai baru saja dimulai. Ini hanyalah permulaan dari pertempuran sebenarnya. Pertarungan puncak akan terjadi ketika Jogan tahap keempat benar-benar bangkit. Jika hal itu terjadi, maka pertempuran paling besar dalam sejarah dunia ninja akan dimulai. Rival ayah Momoshiki kembali berbicara kepada Boruto, "Aku sangat menyukai pertarungan seperti ini. Buatlah serangan yang lebih kuat lagi." Tubuh Shibai akan melemah dengan sendirinya, apalagi dia sudah mulai terkikis oleh efek dari Baryon Mode Naruto sebelumnya. Ini kesempatan kita.
Boruto menanggapi sambil tersenyum kecil, aku tidak menyangka kekuatannya bisa sekuat ini saat digabungkan. Aku benar-benar berterima kasih padamu. Tak lama kemudian, dari kejauhan, terlihat seseorang berjubah hitam sedang berdiri di atas pohon dan mengamati pertarungan itu. Ia bergumam, "Uzumaki Boruto, kau benar-benar luar biasa. Kau satu-satunya yang bisa membangkitkan dua Jogan sekaligus, menguasai buah cakra, dan bahkan bertahan setelah memakan buah itu. Selain itu, kau juga bisa menguasai karma serta sanin mode dari dua tempat berbeda. Semua kekuatan itu kini telah menyatu dalam dirimu. Bisa dibilang, kau adalah shinobi terkuat saat ini, meskipun masih ada Nanadaime dan Uchiha Sasuke. Tapi bagiku, kekuatan sebesar itu tetap takkan membuatku mundur. Aku bersumpah, aku akan mengalahkanmu. Kau akan mati di tanganku." Ternyata pria berjubah hitam itu masih terus memantau situasi di sekitarnya. Anehnya, ia tampak tidak terpengaruh sedikit pun oleh kekuatan besar yang sedang bertarung di dekatnya. Ia berbicara dengan seseorang melalui kemampuan khusus, mirip seperti teknik komunikasi milik Ino. Suara rekannya terdengar dari dimensi lain. Bagaimana situasinya di sana? Apakah buah cakranya sudah tumbuh? Pria berjubah hitam itu menjawab, "Belum. Saat ini waktunya belum tepat. Pertarungan masih berlangsung." Rekannya bertanya lagi, "Lalu bagaimana dengan kondisi pohon Shinju yang dibangkitkan oleh Shibai? Apakah pohonnya sudah sempurna?" Pria itu menjawab dengan nada serius, "Menurutku, pohon Shinju ini berbeda dari yang kita bayangkan. Aku bisa merasakan bahwa pohon Shinju milik Shibai jauh lebih sempurna daripada yang ada di dimensi kita. Cakra dari seluruh planet perlahan-lahan mulai terserap ke dalam pohon itu." Mendengar jawaban itu, rekannya hanya berkata singkat, "Terus pantau pergerakannya. Jika pohon itu sudah berbuah, segera beritahu aku." Lalu adegan berpindah saat kesadaran mereka bersatu dalam alam bawah sadar karena sinkronisasi cakra yang diaktifkan oleh leluhur mereka, yaitu Asura dan Indra. Dalam dunia bawah sadar itu, Asura dan Indra perlahan mendekati Naruto dan Sasuke. Wajah mereka tampak tenang, namun ada rasa mendalam bahwa ini adalah pertemuan terakhir. Asura menatap Naruto dengan tatapan hangat, lalu berkata, "Naruto, kau adalah reinkarnasiku. Sejak awal, jiwaku telah diwariskan padamu, dan kau telah membawa semangat itu sampai sejauh ini. Aku tahu ini bukan pertemuan yang mudah, tapi aku datang karena waktu kami sudah hampir habis." Naruto yang mendengarnya hanya bisa menatap Asura dalam diam. Wajahnya lelah, tapi ada sedikit rasa penasaran. Asura melanjutkan, "Kau tidak boleh mati, Naruto. Kau masih memiliki peran besar. Boruto masih membutuhkanmu. Dunia shinobi belum aman. Jadi sebelum aku benar-benar pergi, aku ingin memberikan hadiah terakhirku padamu. Aku harap kekuatan ini bisa membantumu menyelamatkan dunia." Naruto akhirnya menjawab pelan, "Hadiah apa yang ingin kau berikan padaku, Asura?" Asura mengangguk dan berkata, "Aku akan memberimu seluruh sisa kekuatanku. Semua yang tersisa dari kekuatan Rikudoku akan kuserahkan padamu. Gunakan dengan bijak, Naruto." Namun Naruto tampak ragu, lalu bertanya, "Tapi, kekuatan apa yang bisa kau berikan padaku? Bahkan kau pun kalah dari ayah Momoshiki. Apa benar kekuatan itu cukup untuk melawannya?" Asura tersenyum dan tertawa kecil. "Naruto, kau salah paham. Kekuatan yang kumiliki bukan sembarang kekuatan. Aku memiliki elemen yin dan elemen yang secara lengkap. Sementara kau hanya punya elemen yin. Tapi yang membuatmu berbeda adalah, kau memiliki cakra dari semua biju di dalam tubuhmu. Jika kekuatanku digabungkan dengan cakra para biju itu, maka tubuhmu akan mampu menguasai elemen secara menyeluruh. Kau akan memegang kekuatan Rikudo dalam bentuk yang lebih sempurna." Mendengar penjelasan itu, Naruto akhirnya berkata, "Jadi, kekuatan Rikudo yang ada di tubuhku saat ini sebenarnya masih belum lengkap, ya?" Asura mengangguk dan mulai menjelaskan, "Benar. Awalnya, kekuatan Rikudo hanya dimiliki oleh ayahku, Hagoromo, dan pamanku, Hamura. Tapi saat itu, nenekmu, Kaguya, hanya memberikan setengah dari kekuatannya kepada ayahku. Kemudian ayahku membagi kekuatan itu lagi kepada aku dan Indra. Bahkan, sebagian kecil lagi ia sebarkan kepada para ninja terpilih pada masa itu. Karena itu, kekuatan ayahku tidak lagi utuh. Tapi sebagian kekuatan itu kini telah diwariskan padamu dan padaku. Maka dari itu, jika aku menyerahkan semuanya padamu,
kau akan memiliki persentase kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Naruto hanya mengangguk pelan dan berkata, sekarang aku mengerti, Asura. Setelah itu, Asura perlahan mengangkat tangannya dan menyentuh kepala Naruto. Dalam sekejap, aliran cakra besar mengalir dari tubuh Asura ke dalam tubuh Naruto. Proses itu berlangsung singkat, namun terasa sangat dalam. Setelah selesai, Asura terlihat melemah. Ia menatap Naruto dan berkata, seluruh kekuatan Rikudo yang kumiliki kini sudah ada di tubuhmu. Dengan kekuatan itu, tubuhmu bisa beregenerasi. Sebagai reinkarnasi, kalian saling terhubung dan bisa saling menyembuhkan. Tapi kuperingatkan satu hal. Karena aku akan benar-benar lenyap, jika nanti kau terluka parah lagi, aku tidak akan bisa datang untuk menyelamatkanmu. Naruto menunduk dan menjawab dengan suara tulus, terima kasih, Tuan Asura Otsutsuki. Aku benar-benar berhutang padamu. Aku akan berusaha sebaik mungkin menggunakan kekuatan ini untuk melindungi dunia. Sementara itu, di sisi lain alam bawah sadar, Sasuke sedang berbicara dengan Indra. Wajah Sasuke terlihat serius dan muram. Indra Otsutsuki, aku tidak menyangka kau benar-benar dikalahkan oleh musuh. Indra hanya tersenyum singkat dan menjawab, lupakan soal itu, Sasuke. Yang terpenting sekarang adalah kau harus tetap hidup. Dunia masih membutuhkanmu. Sasuke bertanya dengan suara datar, lalu, apa yang ingin kau lakukan sekarang? Indra mendekat dan menjawab, waktu kami hampir habis. Aku dan Asura akan benar-benar menghilang sebentar lagi. Tapi sebelum itu terjadi, aku ingin memberimu hadiah terakhirku. Sasuke terlihat bingung. Hadiah? Apa maksudmu? Indra tak menjawab, melainkan langsung mengangkat tangan dan menyentuh mata Sasuke. Tutuplah matamu sejenak. Aku akan mentransfer sesuatu padamu. Sasuke menurut. Dalam hitungan detik, telapak tangan Indra menempel di mata Sasuke. Setelah itu, Indra berkata, sekarang, bukalah matamu dan lihat. Saat membuka mata, Sasuke terkejut. Ia melihat bahwa kini ia memiliki dua rinnegan biru dengan pola tomoe yang jelas. Dua rinnegan bertomoe ini luar biasa, ucapnya terkejut. Indra tersenyum dan berkata, itu adalah hasil dari seluruh kekuatan elemen yin dan yang kumiliki. Sekarang kau memiliki kekuatan regenerasi dan juga penglihatan yang lebih dalam. Tapi ingat, setelah ini aku tak akan bisa membantumu lagi. Jika suatu hari kau terluka seperti ini lagi, maka kau harus mengandalkan dirimu sendiri. Sasuke masih terlihat ragu dan bertanya, kalau begitu, apakah semua ini tidak sia-sia? Bukankah kekuatanmu juga tidak cukup untuk mengalahkan musuh? Indra menjelaskan, kau belum paham. Kekuatan Rikudo memang luar biasa, tapi hanya jika kapasitas penggunanya mencukupi. Kekuatanku memang sedikit, tapi saat digabungkan dengan kekuatanmu, maka kapasitasmu akan bertambah. Semakin besar persentase kekuatan Rikudo di dalam tubuh seseorang, maka semakin dekat ia dengan bentuk sempurna dari kekuatan itu. Maka, kekuatan yang kuberikan padamu bukan sia-sia. Sasuke mengangguk perlahan. Aku mengerti. Tapi aku tetap khawatir jika suatu saat aku terluka lagi seperti ini, siapa yang bisa membantuku? Indra menjawab, masih ada satu orang yang bisa membantu kalian. Namanya Kashin Koji. Ia memiliki kemampuan melihat masa depan, dan itu sangat berbahaya. Karena itu, ia akan menjadi incaran. Lindungilah dia, karena semua informasi masa depan ada padanya. Jika kalian bisa menjaga Kashin Koji tetap hidup, maka kalian juga bisa mengetahui ancaman-ancaman yang akan datang. Sasuke hanya terdiam. Raut wajahnya menunjukkan kecemasan. Namun, Asura dan Indra yang mulai berubah menjadi partikel cahaya dan asap, perlahan terbang ke atas langit alam bawah sadar. Sebelum benar-benar hilang, mereka berkata bersamaan, jagalah dirimu baik-baik, wahai reinkarnasi kami. Jangan terlalu cepat menyusul kami. Lindungi planet ini, dan bimbinglah anak spesial bernama Uzumaki Boruto, sang pemilik Jougan. Dan akhirnya, mereka berdua pun menghilang untuk selamanya. Adegan berpindah ke Boruto yang tengah berlutut sambil menangis di depan tubuh Naruto dan Sasuke yang terluka parah. Kedua tangan Boruto gemetar hebat, seolah sulit percaya dengan apa yang dilihatnya. Dua orang yang sangat penting dalam hidupnya tergeletak tak berdaya. Kesedihan di dalam dirinya tidak bisa ditahan lagi. Tiba-tiba, Boruto menjerit sekuat tenaga. Suara teriakannya menggema, dan seketika itu juga mata Jougannya menyala terang, memancarkan cahaya ke langit.
Langit di atas bumi berubah menjadi gelap. Petir dan badai muncul tak lama setelah itu. Aura cakra milik Boruto mulai keluar dan menyelimuti tubuhnya, membuat siapapun yang melihatnya merasa ngeri. Bahkan ayah Momoshiki yang sedang mengamati dari jauh terlihat terdiam, terpaku pada kondisi Boruto yang berubah begitu drastis. Sarada yang berada di dekatnya berusaha mendekat sambil berteriak, "Boruto! Sadarlah! Ini aku, Sarada." Namun Boruto tidak merespons sedikit pun. Dia terlihat seperti orang yang kerasukan dan tidak mengenali siapapun di sekitarnya. Shikamaru yang juga ada di sana langsung berlari ke arah Boruto dengan ekspresi cemas. "Itu pasti ulah Momoshiki lagi," katanya sambil bersiap menyerang. Namun Kashin Koji segera menghentikannya dan berkata, "Tenang, Shikamaru. Itu bukan Momoshiki. Ini bukan pengaruh luar. Yang terjadi pada Boruto adalah proses kebangkitan dari Jogan tahap 3. Mungkin ini dipicu oleh rasa sedih dan marahnya melihat Naruto dan Sasuke dalam kondisi seperti itu. Bahkan Asura dan Indra pun telah dikalahkan. Semua itu mungkin membuat emosi Boruto meledak, hingga membangkitkan kekuatan yang selama ini tertahan." Boruto yang kehilangan kendali mulai melayang ke langit. Ia mengibaskan tangannya ke bawah, dan dalam sekejap, gunung-gunung dan bukit di sekelilingnya hancur menjadi dataran rendah. Suara teriakannya menggetarkan bumi. Lautan pun ikut bergolak dan meluap, menyebabkan air menerobos ke desa-desa. Kashin Koji yang melihat semua itu bergumam dalam hati, padahal ini baru tahap ketiga dari Jogan. Kekuatannya sudah di luar nalar. Aku tidak bisa membayangkan seperti apa kekuatan tahap kelima seperti yang pernah dijelaskan oleh rival ayah Momoshiki. Boruto semakin tidak terkendali. Dia mulai menghancurkan area sekitar, bahkan desa Konoha ikut porak-poranda. Sarada yang menyaksikan semua itu merasa sangat cemas. Dalam hatinya, ia mengingat wajah ayahnya, Naruto, dan juga Boruto. Air matanya mulai menetes. "Boruto, hentikan ini. Tolong, sadarlah," teriaknya dengan suara bergetar. Perasaan cintanya dan kekhawatiran yang dalam memicu sesuatu dalam dirinya. Mangekyo Sharingan miliknya berevolusi ke tingkat tertinggi. Dengan cepat, ia memanggil Susanoo raksasa yang jauh lebih tinggi dari milik Kakashi di masa lalu. Dengan lengan besar Susanoo-nya, Sarada meraih Boruto dan mencoba menghentikannya. "Boruto, ini aku, Sarada. Apa yang terjadi padamu? Hentikan ini," ucapnya sambil berusaha menahan tubuh Boruto. Sarada lalu mengeluarkan sebuah alat kecil dan menusukkannya ke titik aliran cakra Boruto, tepat di titik Tenketsu. Alat itu berfungsi untuk menekan aliran cakra yang terlalu besar. Setelah beberapa saat, Boruto mulai tenang dan matanya kembali normal. Ia tampak kebingungan dan berkata pelan, "Sarada? Apa yang terjadi denganku?" Sarada menonaktifkan Susanoo-nya dan perlahan membawa Boruto mendekati tubuh Naruto dan Sasuke yang masih belum bergerak. Kashin Koji mendekat dan bertanya, "Boruto, apa yang kamu rasakan tadi?" Boruto menjawab, "Aku tidak tahu pasti. Yang kuingat hanya Joganku tiba-tiba menyala dan ada cakra besar yang muncul begitu saja. Setelah itu, semuanya kabur." Kashin Koji lalu berkata, "Coba aktifkan kembali Jogan MU." Boruto menurut, dan perlahan matanya kembali memancarkan cahaya. Benar saja, Jogan milik Boruto telah berevolusi ke tahap ketiga. Shikamaru yang melihat hal itu berkata, "Jadi ini, tahap selanjutnya dari Jogan? Seperti ini prosesnya?" Kashin Koji menjawab, "Kupikir ini bukan sekadar tahapan biasa. Tubuh Boruto baru pertama kali menerima aliran kekuatan sebesar ini, wajar jika dia sempat kehilangan kendali. Ini mirip seperti yang terjadi pada Obito ketika pertama kali menyerap kekuatan Jubi. Dia juga kehilangan kesadaran karena tubuhnya belum siap." Shikamaru mengangguk dan berkata, "Benar juga. Kalau begitu, Boruto memang perlu lebih banyak berlatih untuk mengendalikan cakra Jogannya." Kashin Koji menambahkan, "Apalagi kita belum tahu seberapa kuat tahap kelima nanti. Kalau tahap 3 saja sudah seperti ini." Tiba-tiba, tubuh Naruto dan Sasuke mulai memancarkan cahaya. Luka mereka perlahan sembuh, dan di tangan mereka muncul simbol bulan dan matahari. Mereka akhirnya sadar. Kini tubuh mereka tampak dipenuhi oleh kekuatan baru dari Rikudo Sennin. Boruto segera berlari ke arah mereka. "Ayah! Guru Sasuke! Bagaimana bisa kalian hidup kembali?" tanyanya tak percaya. Naruto berdiri perlahan dan menjawab, "Sepertinya aku mendapat keberuntungan kali ini, Boruto.
Tapi aku tidak yakin keberuntungan ini akan datang 2 kali. Sasuke menatap tangannya dan mengangguk, tubuhku terasa lebih kuat dari sebelumnya. Boruto menunduk dan berkata pelan, Paman Indra dan Asura, aku tidak menyangka mereka akan mati secepat ini. Naruto menatap Boruto sambil berjalan mendekatinya. Boruto, ceritakan apa yang terjadi. Aku ingin tahu. Boruto menjawab sambil menatap ayahnya, aku tidak tahu pasti. Aku hanya menangis karena kalian berdua tidak sadar-sadar. Lalu, semuanya terjadi begitu saja. Sasuke yang mendengarnya tampak terkejut. Itu bukan hal biasa. Kau mengalami sesuatu yang tidak semua orang bisa alami. Ia lalu menoleh ke Sarada dan berkata, Sarada, dojutsu Myu juga terlihat berbeda. Apa yang terjadi padamu? Sarada menjawab, aku juga tidak tahu pasti. Tapi aku sangat takut kalian mati. Aku tidak bisa mengendalikan perasaanku. Lalu tiba-tiba dojutsuku berubah sendiri. Naruto pun merespons, kalau itu terjadi pada Sarada, aku bisa mengerti. Dia adalah keturunan Uchiha, dan perubahan dojutsu memang biasa terjadi saat mereka mengalami kesedihan. Tapi Boruto, kenapa dia juga mengalami hal serupa? Kashin Koji yang mendengar itu langsung menimpali, mungkin ada keterkaitan antara dojutsu Sarada dan Jogan milik Boruto. Mereka bangkit bersamaan, mungkin karena keterikatan perasaan. Aku merasa ada sesuatu yang besar sedang terjadi di antara mereka. Shikamaru menambahkan, fenomena ini sangat langka. 2 orang sekaligus mengalami evolusi kekuatan besar dalam waktu yang bersamaan. Ini bukan hal biasa. Naruto mengangguk pelan setelah mendengar ucapan tersebut, lalu berkata, kau benar, mungkin inilah yang disebut sebagai ikatan yang sebenarnya. Mereka sempat terdiam sejenak, menikmati momen itu, namun dari kejauhan ayah Momoshiki memperhatikan Boruto dan yang lainnya dengan tatapan serius. Dalam hatinya, ia berpikir, anak itu berhasil membangkitkan Jogan tahap lanjut, bahkan Hokage dan Uchiha itu pun kini memiliki kekuatan Rikudo dalam skala yang lebih besar. Aku harus benar-benar berhati-hati. Kekuatan mereka sekarang sangat berbeda. Tanpa banyak bicara, ayah Momoshiki menyerap salah satu Otsutsuki yang memiliki kasta jauh lebih tinggi dari Ishiki. Ia kembali memakannya untuk menambah kekuatannya. Setelah itu, ia berkata dengan suara rendah, maaf, aku tidak punya pilihan lain selain melakukan ini. Mereka terlalu merepotkan jika dibiarkan. Seketika, ayah Momoshiki menghembuskan jurus Stone, Toppa. Angin besar keluar dari mulutnya, mendorong seluruh aliansi Boruto mundur. Namun Boruto dengan Jogan tahap lanjut langsung melesat ke depan, menembus angin besar tanpa sedikit pun terdorong. Kekuatan barunya memungkinkan dia untuk mengubah elemen lawan dalam sekejap. Angin dari ayah Momoshiki seketika berubah menjadi lava panas, yang langsung melukai mulutnya. Tak tinggal diam, ayah Momoshiki segera menciptakan serangan Suiton dan mengarahkannya ke Boruto. Namun, sekali lagi, Boruto mampu mengubah elemen itu menjadi es. Serangan itu pun gagal mengenainya. Ayah Momoshiki bergumam dengan kesal, dia bisa mengubah elemenku dalam sekejap. Kekuatan Jogan tahap 3-nya sangat menyebalkan. Ia lalu melompat dan menghantam pertahanan Boruto hanya dengan satu kaki. Namun Boruto terlihat tetap tenang, bahkan sempat mengedipkan matanya. Dalam sekejap, ayah Momoshiki terpental dan terjerembab ke dalam lava panas yang telah diciptakan Boruto sebelumnya. Dengan cepat ayah Momoshiki mengibaskan tangannya, berusaha menyingkirkan lava yang melengket di tubuhnya. Lava itu memercik ke sekitar dan hampir mengenai seluruh aliansi. Naruto, yang menggunakan kekuatan Rikudo, langsung menciptakan Gudama di langit untuk menahan hujan lava. Ayah Momoshiki kemudian menggunakan Rinnegan-nya untuk mengendalikan benda-benda di sekitarnya. Batu, batang pohon, dan lainnya terangkat ke udara seperti dikendalikan oleh kekuatan Esper. Melihat itu, Boruto menatap ke langit dengan santai, meski ratusan benda besar mengancam akan menghujani pasukan aliansi yang belum terlindungi. Boruto mengaktifkan Jogan-nya dan menghancurkan seluruh benda itu dalam sekejap, tanpa menyisakan satupun. Melihat hal ini, ayah Momoshiki kembali berpikir dalam hati, dia bisa menghancurkan segalanya hanya dengan tatapan mata. Haruskah aku mulai menggunakan jutsu? Ia pun maju menyerang dengan serangan tangan dan kaki secara bertubi-tubi. Namun Boruto mampu menghindari semua itu dengan gerakan yang sangat cepat. Jogan tahap 3 bukan hanya menambah kekuatan, tetapi juga kecepatan refleks, insting, dan efek dari setiap serangan Boruto kini jauh lebih kuat. Ayah Momoshiki mengepalkan tinjunya yang diselimuti cakra Shinjutsu dan melemparkannya ke arah Boruto dengan kecepatan tinggi.
Boruto merespons dengan mengepalkan tangan yang dilapisi Shiden dan Cakra Jogan. Tangan mereka berdua saling bertabrakan, menghasilkan benturan luar biasa. Baju Boruto dan jubah ayah Momoshiki terlihat robek akibat dampak kekuatan itu. Boruto terus mendorong, begitu pula ayah Momoshiki yang berusaha menahan. Ketegangan makin memuncak. Namun di saat itu, Naruto dan Sasuke mengambil kesempatan menyerang dari belakang. Ayah Momoshiki merasa kesal, mereka menyerang dari belakang, sungguh licik. Kedua tangan ayah Momoshiki ditebas oleh Naruto dan Sasuke hingga hancur. Naruto berseru, "Boruto!" Sekarang, Boruto pun segera menghantamkan kepalan tangannya ke wajah ayah Momoshiki hingga tubuhnya terpental dan terkapar di tanah, dengan tangan hancur. Sarada yang menyaksikan semua itu berkata, "Luar biasa. Aku tak menyangka kalian bisa memojokkannya sejauh ini." Sementara itu, di dimensi Jigen, Amado masih mengamati situasi. Ia mengaktifkan dojutsunya dan bergumam, ayah Momoshiki benar-benar terdesak. Boruto tidak bisa dianggap remeh. Jogan tahap lanjut sudah bangkit. Kau harus waspada, Kawaki. Ini mulai menyebalkan. Saat ia berbicara, Amado membuka portal dimensi dan berkata, kematian ayah Momoshiki mungkin bisa terjadi karena Boruto. Tapi aku harus menahan diri dulu. Rekan baru organisasi kita sudah punya satu target. Tunggu sebentar, aku akan lakukan sesuatu. Delta menegurnya, "Hei, kau mau kemana?" Tak lama kemudian, Amado muncul di hutan desa Konoha dengan mengenakan jubah hitam. Di sana, Sumire masih berdiri memandangi pertempuran antara Boruto dan ayah Momoshiki. Dalam hatinya, Sumire berkata, "Sarada tidak mengerti perasaanku. Aku tidak menyangka dia juga menyukai Boruto." Bahkan Jogan dan Mangekyo Sharingan-nya berevolusi bersamaan. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Tiba-tiba, Amado muncul di belakangnya. "Hei, Sumire. Kau terlihat murung. Apa yang sedang kau pikirkan?" tanyanya. Sumire menjawab dengan tenang, "Aku tidak menyangka kau akan datang ke sini, Amado." Amado mengangguk dan berkata, "Seperti yang kukatakan beberapa hari lalu, aku hanya ingin tahu jawabanmu soal tawaran yang kuberikan." Sumire terdiam, tidak langsung menjawab. Amado pun melanjutkan, "Kau harus belajar untuk mengerti perasaanmu sendiri. Kadang kita lelah terus memahami orang lain, sementara mereka tidak pernah mencoba mengerti kita."